Bapak dan Ibu para jamaah rahimakumullah, kita masih melanjutkan tentang bab masih niat masih bab niat, menghadirkan niat dalam setiap amal dan pentingnya di dalam kita melakukan keikhlasan di dalam amal-amal yang kita kerjakan. Kita lanjutkan. Wa an Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin Akhnas radhiyallahu anhu. Dari Abi Yazid, yaitu namanya Ma'an bin Yazid, bapaknya namanya Yazid bin Akhnas. Ini ada disebut yaitu ayahnya, anaknya dan kakeknya. Radhiyallahu anhum, radhiya mudah-mudahan Allah meridhai anhum kepada mereka. Kemarin sudah dijelaskan bahwa ada radhiyallahu anhu, ada radhiyallahu anha, ada radhiyallahu anhuma, dan ada radhiyallahu anhum. Dipakai oleh masing-masing ya. Kalau radhiyallahu anhum itu berarti melebihi daripada 2, 3 ke atas. Misalnya kayak kita waktu Bilal al-Khalifah Rasyidin, Umar bin Khattab, Sayyidina Umar, Utsman bin Affan ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhum, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab itu ya. Lebih dari 1, maka radhiyallahu anhum. Berarti ini menunjukkan bahwa Ma'an, Yazid, Akhnas ini mereka adalah sahabat semua ya, yang meriwayatkan ini. Dari bapaknya, anaknya, kakeknya semua adalah sahabat Rasulullah SAW. Dan betapa indahnya ya mereka ini dalam keluarga semua menjadi sahabat Rasul yang luar biasa. Wa abuhu ya, di sini yaitu wa adapun wa abuhu, wa adapun Yazid, wa abuhu dan bapaknya Yazid, wa jadduhu dan kakeknya. Itu sahabiyuna, mereka ini sahabat semua. Dan mereka ini seperti ini nih yang nanti akan dikumpulkan kembali oleh Allah di akhirat, karena mulai anaknya, bapaknya sampai kakeknya mereka orang soleh semua. Mereka menjadi sahabat Rasulullah SAW semuanya. Karena ada juga yang ya kadang-kadang untuk mendidik anaknya sendiri tidak bisa ya kan gitu. Tapi berhasil ini mulai dari kakeknya kemudian ke bapaknya sampai ke Ma'an. Ini menjadi sahabat semua. Qala berkata kana abi, Yazid berkata kana abi, bapakku itu Yazid, bernama Yazid, akhraja dananira, mengeluarkan dinar. Di uang pada sahabat itu ada 2, ada dinar, ada dirham. Kalau dirham itu lebih kecil, kalau dinar itu lebih besar. Dananir, darohim, beberapa dirham, dananir beberapa dinar, jamak. Dirhamun 1 dirham, kalau darohim dirham yang banyak. Dinarun dinar 1, kalau dananir banyak. Rajulun laki-laki 1, rijalun laki-laki banyak ya. Ini bahasa fusah ya, bahasa kitab. Kalau kita ke Arab itu tak sama ternyata. Saya saja bingung ya, bingung juga bahasa mereka itu, karena mereka pakai bahasa pasaran.
jauh sekali. Ya. Misalnya kemana kamu pergi, ya gitu. Bahasa Arabnya kalau bahasa Arab fusha itu ilal aina, ya, tadhabu, nah gitu. Itu bahasa kitab. Kalau bahasa mereka wainru, oh itu bahasanya wainru, kemana kamu pergi. Ya, jauh sekali. Di mahada apa ini gitu kalau bahasa kita di sekolah madrasah itu. Ternyata di sana tidak ada mahada, itu tidak ada. Di sana itu aisyhada ya haj, aisyhada ya syekh, ya gitu. Ini apa ini? Wen gitu ya. Lais. Mahada itu lais. Ini perlu kalau ke sana harus sekolah lagi untuk sekolah apa? Namanya bahasa Arab yang ammiyah, bahasa Arab pasaran. Ya penting sama kita dengan bahasa Indonesia, orang Jakarta itu ya pakai Indonesia, tapi kan nggak sama dengan di buku-buku itu kan, nggak sama. Ya, bikin apa? Nah, orang Jakarta bilang ngapain, nah, kan? Itu. Ngapain lo? Ya, ngapain lo? Gitu. Ya kamu lo, ya kan gitu ya. Maksudnya itu seperti itulah antaranya. Jadi hammam itu kamar mandi bahasa Arabnya. Tapi kalau di Arab tidak. Diyaratul miyah, tulisannya diyaratul miyah lin nisa, diyaratul miyah lil rijal, ya. Jadi ini kamar mandi laki-laki, kamar mandi perempuan. Kalau kita kenal di madrasah itu ya hammam, namanya hammam. Ya kamar mandi itu. Ya, ini Arab. Ya, itu bahasa Arab ya, ada yang ini. Kalau bahasa Arab, tapi orang-orang alim, kalau kita pakai bahasa fushah, bahasa-bahasa yang kayak kitab itu, orang-orang yang berpendidikan saja yang tahu. Nah, kalau orang-orang awam itu, ya jangan dianggap bahwa wah orang sana itu pinter-pinter bahasa Arab. Ya memang orang Arab, bagaimana nggak pinter bahasa Arab? Ya, ada haji baru haji satu kali ke sana, dia lihat anak-anak kecil berbahasa Arab sana itu. Langsung dia sampai cerita di tangganya, sana itu anak-anak kecil pinter bahasa Arab. Loh, bagaimana tidak, orang Arab ya, bahasa Arab. Yang heran itu kalau orang sana pinter bahasa Indonesia, itu baru ini ya. Jadi 100 real ya haj, 100 real uang Jokowi 400 ribu gitu dia bilang ya. Orang-orang ahlak bahlul itu ya, Arab maklum. Orang-orang Arab Bangladesh, Arab ya yang di sekitar itu kan mereka itu begitu, banyak tukang tipunya juga ya. Pernah satu kali saya itu jadi 2-3 real ya haj, 2-3 real, saya kira 2 itu 3 real, maksud dia padahal ternyata itu 1 23 real. Oh, ya bahasamu yang lengkap, saya bilang begitu, 2-3 real baru kita ambil, tidak boleh. Saya ambil 2 tak bayar 3 real, haram haj, haram, tidak boleh, ini tidak boleh ya. 2-3 real, dia tulis di kalkulatornya kecil 23 real. Oh maksud kamu itu 23 real satu. ya, sosok bahasa Indonesia ya itu orang sana ya. Kembali ya. Jadi ini mulai orang tuanya ya, mulai anaknya, orang tuanya sampai kakeknya ini menjadi orang soleh semua, menjadi sahabat Rasulullah SAW. Jadi ayahnya yang bernama Yazid itu tiap dia mengeluarkan dinar. Dananir itu berarti dinar yang banyak. Untuk apa? Ya tasaddaqu, dia sedekahkan biha, dengan dinar itu, fawadha'aha inda rajulin fil masjid, diserahkan sedekahnya itu di masjid ya, diserahkan kepada, kalau sekarang mungkin pengurus masjid itulah ya, jadi laki-laki yang ada di masjid. Sedangkan anaknya sendiri dalam keadaan kesusahan gitu ya. Nanti ini maksudnya ini ada di ujungnya, ini antara niat dan maksud tujuan itu nanti di akhirnya itu.
Jadi Ma'an ini dalam keadaan kesulitan, tapi bapaknya mengeluarkan dinar, dirham atau dinar untuk disedekahkan di masjid. Fajitu fakhadtuha, karena saya juga butuh, saya datang ke masjid dan itu saya ambil, ya, diambil. Maksudnya diambil itu karena memang butuh. Ini sedekah ya, sedekah. Fataitu biha, maka aku datang kepadanya biha dengan sedekah. Terus kemudian diketahui oleh ayahku, maka ayahnya mengatakan faqala wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah bukan kamu yang aku inginkan. Maksudnya itu aku nggak memberi untuk kamu gitu loh, karena anakku sendiri gitu. Nah kemudian fahasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kejadian ini dilaporkanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedekah, ayahnya sedekah dibawa ke masjid, anaknya butuh, ke masjid diambil, ikut ambil bagian dari sedekah ayahnya itu. Tapi bapaknya bilang, loh itu tuh kamu tidak termasuk di sini gitu ya. Maka peristiwa ini dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an. Rasulullah menjawab, menghakimi apa yang terjadi itu dengan sangat sederhana sekali, yaitu faqala laka ma nawaita ya Yazid, Yazid, kamu itu akan mendapatkan apa yang kau telah niatkan. Kamu niat sedekah dapat pahala, kamu sudah dapat pahala dari niat sedekahmu. Dan kamu Ma'an walaka ma akhadta ya Ma'an, dan kamu Ma'an karena memang kamu lagi butuh, ya kamu dapat sedekah itu. Dua-duanya benar itu. Yang ayahnya niat sedekah juga benar, terus anaknya lagi butuh mendapat sedekah juga benar. Ini maksudnya. Jadi tidak ada yang salah dalam hal ini. Nah, ini ada kesan di dalam ini bahwa ketika seseorang sudah memberikan ya, apa yang dia telah berikan, sedekah yang dia telah keluarkan, itu hendaknya tidak usah menturut campuri di dalam kepada siapa diberikan. Nah ini nih ya gitu. Jadi sudah niatnya sedekah dia akan mendapat apa yang telah dia niatkan. Nanti misalnya kemudian sedekah kita diberikan kepada siapa, yaitu itu haknya dia, haknya orang yang diberi. Nah, kadang-kadang itu kan kita ini ya, penyakit kita itu memberi masih mengatur, ya kan gitu. Kadang ini juga ya, sepanjang orang yang kita amanah itu amanah dan tidak ada masalah, ya begitu. Jadi saya memberi tapi syaratnya harus memberi kok ada syaratnya, ya itu namanya. Jadi maka di sini ada pesannya, pesan yang tersembunyi di situ bahwa orang memberi itu yang memberi sudah dapat pahala. Nanti orang yang mendapat berkah dari pemberian kita itu dia mendapatkan itu. Ini memberi syaratnya, ya ada syaratnya. Nanti orang itu ya gitu. Jadi ini, maka Rasulullah menghakimi dalam hal ini itu sederhana sekali. Jadi kamu wahai Mu'ad, kamu mendapatkan apa yang engkau niatkan. Karena sudah kamu niat sedekah, walaupun diambil anakmu sendiri, itu tetap kamu mendapatkan pahala sedekahnya. Dan kamu wahai Ma'an, karena memang kamu butuh dan kamu masuk dalam kriteria itu, ya orang yang butuh, ya kamu mendapatkan rezeki dari sedekah ayahmu walaupun ayahmu sendiri, itu ya. Itu yang kadang-kadang itu kita ini berat ya, seperti itu. Kadang kita kasih orang tua kita itu begitu dibelanjakan kita, nggak usah dikasih beli itu, beli ini, ya masih ngatur di situ. Sudah kalau sudah diberi ya sudah, biar dipakai apa terserah, masih diatur ya. Untuk kita seperti itu. Jadi ada pesan di situ seperti itu. Dan bagaimana Rasulullah itu menghakimi sangat luar biasa, ya.
Jadi menjadi hakim yang luar biasa. Ini ya. Kemudian dilanjutkan an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala. Nah, ini tidak radhiyallahu anhum atau anhuma, padahal dua orang disebut di sini. Ada siapa? Abu Hurairah Abdurrahman, ada Abdurrahman, ada Sakhr. Tapi radhiyallahu anhu, satu orang yang didoakan mendapat ridho. Berarti ya, berarti bapaknya belum menjadi sahabat atau belum masuk Islam. Ya, gitu. Di Abdurrahman sahabat Rasul, Sakhr belum. Makanya radhiyallahu anhu, satu orang, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Kepada Abdurrahman saja, Sakhr tidak dapat. Tapi beda tadi, tiga-tiganya radhiyallahu anhum, mereka semua tiga orang dapat semua, karena mereka tiga-tiganya sahabat. Ada yang kemarin tiga orang tapi radhiyallahu anhuma, dua orang saja yang dapat, begitu ya. Ini beda. Qala, ini hadis ini sering kita dengar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ya. Jadi ada Rasulullah, ada Rasulillah, ada Rasulallah. Nah, ini untuk Pak Bilal ini. Ya, alaika ya Rasulullah. Ya, ini sering saya ingatkan. Kalau ada ya-nya, kalau ada dua kalimat di belakangnya, berarti pakai fathah. Rasulah dan Allah. Rasulallah. Ya. Tapi kalau satu kalimat di belakangnya, ya kalau bahasa nahwunya sih mufrad ya, ada apa? Mudhaf, mudhaf ilaih, mudhaf. Ya. Kalau cuma satu kata, ya Muhammadun, ya Rasulu, ya. Kalau ya Rasul, ya Rasul, ya Rasulu, atau ya Muhammadun, ya Rasulun, ya gitu satu. Tapi kalau ada kalimat penerusnya, ya Rasulullah, ya ada ya Rasulullah, ya. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, pakai la, ya, pakai Rasulullah. Kalau pakai satu kalimat misalnya, ya, misalnya di Asmaul Husna misalnya, ya Allahu, ya Allahu, ya Rahmanu, ya Alimu, ya Kudusu, ya Salamu, ya. Tapi ketika ya Dzal Jalali wal Ikram, bukan ya Dzul Jalali, ada Dza al Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya kan, di assalatu wassalamu alaik, ya, alaika ya Rasulullah, itu bukan Rasulullah, ya. Itu, nah, itu tata bahasa, ya, tata bahasa di dalam kalimat Arab. Jadi dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Qala, berkata Abdurrahman, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ini juga berkaitan dengan niat kita. Innallah, sesungguhnya Allah Ta'ala itulah yang dulu tidak melihat ila ajsamikum, kepada fisik jasad kita, ya, jasad kalian, wala ila suwarikum, pada rupa kalian, ya, pada fisik kita ini intinya. Tetapi yang dilihat apa? Yaitu walakin yang dulu, tetapi Allah melihat yang dulu ila qulubikum, yang dilihat adalah hatinya. Ya, hati kita ini yang dilihat oleh Allah, bukan perangai kita, bukan ganteng tampannya kita, gagahnya kita, bukan, tapi yang dilihat adalah hati kita. Maka potensi untuk menjadi orang bertakwa, orang baik, ya, menurut hadis ini siapapun berhak, mau itu orang ajam, orang awam, orang Indonesia, orang Malaysia, orang manapun, ya, berhak. Orang Papua, orang Sumatera, Kalimantan, semuanya berhak untuk menjadi orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung hatinya, tergantung dari niat ketika kita beramal, ya, tergantung dari
hati kita takwa enggak? Kita kepada Allah, tergantung takwa kita kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu bukan orang Arab saja, bukan orang Ajam atau bukan orang siapa, tapi orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti kalau orang yang tidak tampan, tidak ganteng, terus nanti sholat nilainya cuma 1, nanti kalau orangnya ganteng nanti sholat nilainya 2, enggak begitu. Semuanya di hadapan Allah sama, ya. Yang membedakan adalah hati kita, yang membedakan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus berlomba-lomba kita usahakan supaya menjadi orang istimewa. Istimewa tidak di hadapan manusia, tetapi istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah melihat hati kita, bukan fisik kita. Fisik bisa berbeda, ya, fisik kita mungkin bisa lemah, fisik kita mungkin bisa dipandang tidak menyenangkan, tetapi menurut Allah justru itu yang orang istimewa, karena hatinya baik, karena ketakwaannya, tingkat takwanya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini 2 hadis ini mudah-mudahan kita bisa menambah ilmu kita, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, untuk anak-anak kita, keluarga kita semua. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.